Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Julita Nurilia ini dari kelas PAI 2A jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peserta didik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu peserta didik. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kriteria peserta didik. Syamsul Nijar mendeskripsikan 5 kriteria peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan, dimanapun ia berada. Dan yang keempat, peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu. Dan yang kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu kebutuhan peserta didik. Banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, di antara lainnya adalah 1. Kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya dibandingkan anak-anak dan orang dewasa atau tua. Dengan adanya kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar, begitu juga supaya dapat diterima oleh orang lebih tinggi dari dia, seperti orang tuanya, guru-gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan berprestasi dalam masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik terutama pada usia remaja membutuhkan suatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Kebanggaan terhadap dirinya sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di dalam masyarakat. Peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya, karena penerimaan dan dibanggakan kelompok sangat penting bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandirian. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan, mendisiplinkan dirinya sendiri. Ia ingin bebas dari perlakuan orang tuanya yang terkadang terlalu berlebihan dan terkesan sering mencampuri urusan mereka yang menurut mereka bisa diatasi sendiri, walaupun satu waktu mereka masih menginginkan bantuan orang tua. Dan yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik tersebut. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat, terutama remaja, dimaksudkan suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik mengharapkan agar apa yang dialami dirasakan, terutama dalam masa pubertas. Sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahannya tersebut,
apalagi dilecehkan, ditolak, atau dimusuhi, dapat membuat mereka kecewa, marah, bahkan mereka merasa dirinya tidak aman. Sehingga muncul tingkah laku yang bersifat negatif dan perilaku menyimpang. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang jelas sebagai suatu filsafat hidup yang memuaskan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Kebenaran dan nilai-nilai ideal yang murni hanya ditemukan di dalam agama. Oleh karena itu, peserta didik sangat membutuhkan agama. Dan pembahasan yang terakhir adalah dimensi peserta didik. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmani. Menurut Widodo Supriyono, manusia merupakan makhluk multidimensional yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara garis besar, ia membagi manusia pada dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan rohani. Secara rohani, manusia mempunyai potensi kerohanian yang tak terhingga banyaknya. Potensi-potensi tersebut nampak dalam bentuk memahami sesuatu, ulil albab, dapat berpikir atau merenung, mempergunakan akal, dapat beriman, bertakwa, mengingat, atau mengambil pelajaran, mendengar kebenaran firman Tuhan, dapat berilmu, berkesenian, dapat menguasai teknologi, tepat guna, dan terakhir manusia lahir ke dunia telah membawa fitrah. Dan yang kedua, dimensi akal. Al-Isfahami membagi akal manusia kepada dua macam, yaitu al-marhu, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitrah ilahi. Akal ini menduduki posisi yang sangat tinggi, namun demikian akal ini tidak akan bisa berkembang dengan baik secara optimal bila tidak dibarengi dengan kekuatan akal lainnya, yaitu al-masmu. Al-masmu yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. Akal ini bersifat aktif dan berkembang sebatas kemampuan yang dimilikinya lewat bantuan proses perinderaan. Yang ketiga, dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut homo divinius. Makhluk yang percaya adanya Tuhan atau disebut juga homo religius, artinya makhluk yang beragama. Berdasarkan hasil riset dan observasi, hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan atau kekuasaan. Keinginan atau akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Dan yang keempat, dimensi akhlak. Pendidikan agama berkaitan rapat dengan pendidikan akhlak. Tidak berlebih-lebihan kalau kita katakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama, dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Sehingga nilai-nilai akhlak, keutamaan akhlak dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Sehingga seorang muslim tidak sempurna agamanya bila akhlaknya tidak baik. Hampir-hampir sepakat filosof-filosof pendidikan Islam bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Sebab salah satu tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah pembimbing akhlak al-qarimah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.